Base nomor 1, Trap Room. Ya, seperti namanya, yaitu trap room, atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kamar jebakan. Di sini kalau kalian lihat, untuk base-nya itu terbagi menjadi beberapa kotak, yang mana dengan tata letak seperti ini tentunya akan sangat memperlambat pasukan musuh yang bermain pasukan darat, karena mau tidak mau harus menjebol tembok terlebih dahulu untuk bisa memasuki kamar atau area base berikutnya. Jadi di sini untuk pertahanan kita tentunya sangat diuntungkan sekali karena punya lebih banyak waktu untuk menyerangi pasukan musuh yang sedang sibuk menghancurkan tembok. Dan tentunya di sini juga sudah saya siapkan beberapa jebakan yang sangat ramah di masing-masing kamar base tersebut. Dan oh ya, ini juga untuk penempatan clan castle yang berada di area middle base seperti ini, tentunya tidak mudah untuk dipancing keluar oleh musuh, kecuali pasukan musuh sudah berhasil memasuki area base ini. Jadi disinilah kesempatan kita untuk mengisi CC yang berpotensi merepotkan penyerangan musuh. Base nomor 2, Ring Base. Yap, seperti namanya, yaitu ring, atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu cincin. Yang mana di sini kalau kita lihat bentuk dari base ini memang menyerupai sebuah cincin. Nah, jadi untuk kelebihan base dengan bentuk ring seperti ini adalah meningkatkan kemungkinan musuh yang menyerang base dengan tipe ring seperti ini mendapatkan bintang 1. Karena untuk base dengan tipe ring seperti ini tentunya tidaklah mudah untuk memasukkan seluruh pasukan musuh ke area dari ring base ini. Karena di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi nantinya dari jalan pasukan musuh. Dari banyaknya bangunan yang berdempetan di area luar ring base ini, dan juga tentunya yang menjadi faktor utama dari susahnya pasukan musuh memasuki area ring dari base ini adalah adanya area spasi kosong yang akan membuat pasukan musuh yang tipe serangannya itu target bebas terdekat, contohnya kayak naga mungkin, atau mungkin apalagi di TH7 ya, wizard, gitu-gitulah pokoknya guys. Pokoknya yang serangannya itu target bebas gitu, bukan pertahanan. Dan alhasil, besar kemungkinan untuk pasukan musuh tersebut lebih memilih untuk menghampiri bangunan yang ada di luar dari area ring ini. Yang mana bangunannya itu memang sengaja didesain berdempetan untuk membuat pasukan musuh sekalinya udah keluar, maka tidak akan bisa masuk lagi. Dan tentunya gagal menghancurkan PH yang ada di area ring base ini. Base nomor 3, simetris yang menjebak. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan base bentukan simetris kayak gini, yang mana base-nya sengaja didesain dari bangunannya, jebakannya, bahkan kadang itu untuk penempatannya sama persis antara base bagian kanan dan juga base bagian kiri, atau base bagian atas dan base bagian bawah. Nah, tapi di sini saya punya base simetris yang sudah saya modif dari beberapa penempatan bangunannya, dan juga yang pastinya dari penempatan jebakannya. Karena faktanya di TH kecil seperti di TH7 kita tidak bisa terlalu berharap kepada pertahanan kita, melainkan sebenarnya kunci kekuatan dari base TH kecil adalah dari penempatan jebakannya itu sendiri guys. Kan kalau pertahanan itu kan pastinya kelihatan nih gitu ya kan sama musuh, dan tentunya kayak dengan mudahnya gitu nah untuk musuh bisa membaca pergerakan dari pasukannya nantinya. Terlebih lagi di TH kecil seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan untuk pertahanan yang tidak kasat mata. Ya, ini bukan hantu ya. Melainkan dari segi jebakannya. Dan dalam kasus base ini, untuk penempatan dari jebakannya sengaja saya tumpuk di area jam 6 sini. Siapa tahu gitu ya kan, ada musuh nih yang memulai penyerangannya dari area jam 6 sini, maka akan langsung disambut oleh semua jebakan kita. Dan tentunya penempatan jebakan yang seperti ini akan lebih efektif di TH kecil ketimbang kalian kayak sebar gitu nah untuk penempatan jebakannya di segala arah. Base nomor 4, Suffering Room. Ya, setidaknya itu sih yang dikatakan oleh Google Translate. Terima kasih Google Translate.
Nah, oke, jadi singkat aja untuk base ini sebenarnya masih memiliki konsep yang sama dengan base nomor 1 sebelumnya, yaitu base yang terbagi menjadi beberapa kamar atau ruangan. Yang mana tentunya di sini kalau kalian lihat ada 2 ruangan yang jebakannya lumayan cukup ramah. Tentunya ya ramah dalam artian sebaliknya sih. Yaitu di area TH dan satu lagi di area Hero Raja. Jadi di sini ada 2 jalan nih gitu kan, yang bisa dibilang tuh jalan kematian gitu, yang berpotensi bisa menggugurkan banyak dari pasukan musuh, yaitu satu di area jam 11 dan satunya lagi di area jam 5. Dan tentunya itu awalan yang cukup buruk ya kalau kita kehilangan banyak pasukan di awal penyerangan, karena tentunya pasukan menjadi tidak solid dan besar kemungkinan untuk pertahanan kita itu bisa mengimbangi pasukan musuh, atau bahkan pertahanan kita yang akan menang. Dan oh ya, untuk dari base ini juga masih sama, yaitu penempatan dari clan castle-nya yang lumayan cukup bagus karena tidak bisa dipancing dari berbagai arah, kecuali pasukan musuh memasuki area base kita terlebih dahulu, baru isi dari CC kita itu bisa ke trigger keluar. Base nomor 5, Who Can Destroy the Air Defense. Yap, seperti nama base-nya, yaitu siapa yang bisa menghancurkan air defense. Nah, apakah kalian masih ingat dengan konsep base yang berbentuk ring sebelumnya? Karena base ini memakai satu dari 2 faktor base dengan bentuk ring tersebut, yaitu faktor blank space area atau area spasi kosong. Ya, saya sok pakai bahasa Inggris gini biar kedengaran keren aja sih gitu guys. Nah, oke, jadi kan barusan juga udah saya jelasin nih kenapa pasukan dengan target bebas terdekat itu sangatlah susah untuk disuruh memasuki base dengan area spasi kosong kayak gini. Karena lagi-lagi pasukan musuh akan kehilangan target gitu dari bangunan yang ada di balik area spasi kosong tersebut. Dalam kasus base ini yang ada di balik area spasi kosongnya adalah bangunan air defense. Makanya barusan saya kasih nama base siapa yang bisa menghancurkan air defense, karena memang tidaklah mudah untuk bisa memasuki area air defense ini guys, kecuali bangunan di luar area spasi kosong ini sudah pada hancur semua, barulah bangunan yang ada di dalam area spasi kosong ini akan menjadi target terdekat dari sudut pandang pasukan musuh. Dan pastinya kalian sudah pada sadar lah ya kalau base ini didesain khusus untuk menyusahkan musuh yang bermain pasukan naga, karena naga tuh kayak merajalela sekali gitu guys di TH7. Maka base inilah jawabannya, ya setidaknya akan membuat susah lah gitu. Base nomor 6, Skullhead. Semoga benar pengucapannya. Karena modal translate Google kadang tuh suka aneh gitu guys. Nah oke, tapi sebenarnya untuk base yang satu ini tuh lebih masuk ke dalam tipe fun base atau base untuk senang-senang gitulah intinya. Karena untuk tipe fun base itu sendiri agak kurang cocok kalau kalian gunakan untuk pertahanan war clan. Tapi ya saya masih tetap pakai sih untuk pertahanan war. Karena unik aja gitu untuk bentukannya. Ya udah sih, itu doang alasannya.